Taqiyah hanya berlaku bagi Muslim Syiah. Bagi Anda yang sudah berdebat dengan saya atau mengikuti perdebatan saya dengan kaum Muslim, maka tentunya Anda sering mendengar kalau saya menyebutkan kebanyakan kaum Muslim itu hanya bisa 4 hal, yaitu ngeles, taqiyah, fitnah, dan bikin hoaks. Ketika kita berdebat dengan kaum Muslim di salah satu video yang ada dalam channel ini, kebanyakan mereka akan langsung ngeles dengan membahas topik yang lainnya. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak dapat membantah bukti-bukti yang ada dalam video tersebut, sehingga mereka cuma bisa ngeles dengan menangkap topik baru. Demikian juga kalau mereka sudah tidak dapat menjawab atau menyangkal bukti-bukti yang kita sodorkan, maka mereka akan ngeles dengan membawa topik baru. Tapi tentunya kalau mereka tetap pada topik yang sama, maka suatu saat mereka akan bertaqiyah atau berbohong demi membela ajaran agama yang sudah mereka percaya sejak kecil. Namun bagi kaum Muslim di Indonesia yang mayoritas merupakan Muslim Sunni, mereka kebanyakan percaya kalau praktek taqiyah itu hanya berlaku bagi kaum Muslim Syiah dan tidak berlaku pada kaum Muslim Sunni. Akan tetapi apakah sangkalan yang dilakukan kaum Muslim Sunni itu benar adanya? Untuk itu Ayah akan mengutip dari Wikipedia tentang pengertian dari taqiyah tersebut sebagai berikut. Taqiyah, bahasa Arab. Takut adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada praktik dan kepercayaan penyangkalan atau pembantahan keagamaan dalam menghadapi penganiayaan. Istilah lainnya untuk istilah tersebut, kitman, artinya bertindak menutup-nutupi, menyangkal, memiliki pengertian yang lebih spesifik untuk penyangkalan dengan cara diam. Yarden Maryuma menyatakan, taqiyah adalah sebuah istilah yudisial Islam yang mengalihkan pengertian terkait di mana seorang Muslim diperbolehkan di bawah hukum syariah untuk berbohong. Salah satu cerita yang jelas-jelas mengamalkan taqiyah adalah ketika Ammar bin al-Yasir, salah satu sahabat yang setia kepada Ali dan dianggap sebagai salah satu Syiah pertama, ditahan dan disiksa oleh kaum kafir. Ammar menyangkal imannya untuk melarikan diri dan segera pergi ke Muhammad dan bertobat. Umar menyarankan agar dia dihukum mati karena kemurtadan. Namun Muhammad mengatakan bahwa lebih baik baginya untuk meninggalkan imannya dengan bibirnya saat masih percaya pada hatinya, daripada dibakar sampai mati oleh orang-orang. Walaupun cerita di atas melibatkan Ammar yang kemudian dianggap sebagai orang Syiah pertama, namun dengan jelas Muhammadlah yang mengizinkan tindakan taqiyah tersebut. Namun taqiyah bukan saja hanya berdasarkan dari cerita di atas, ternyata Quran pun menyinggung hal tersebut. Mari kita baca surat 3 ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa membuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Ayat di atas dengan jelas melarang mengambil kaum kafir sebagai teman secara umum. Namun larangan tersebut hanya mengacu pada kasus-kasus di mana seseorang memiliki pilihan. Tetapi dalam kasus ketakutan dan taqiyah diperbolehkan untuk berteman dengan mereka, sebanyak yang penting untuk melindungi diri terhadap kejahatan mereka. Atau dengan kata lain, bertaqiyah atau berbohong diizinkan selama tujuannya adalah membela atau menyelamatkan iman Islam mereka.
Dan kalau kita membaca dari Sahih Muslim 4717, ternyata berkata dusta alias berbohong memang diperbolehkan dalam Islam untuk 3 hal, yaitu dusta dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wah, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa ibunya Ummu Kulsum bin Uqbah bin Abu Muaid, dan ia termasuk perempuan yang turut hijrah dalam kelompok pertama yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang yang mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan, mengingatkan kebaikan bukanlah termasuk pendusta. Ibnu Syihab berkata, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, yaitu dusta dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakid, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Soli, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab melalui jalur ini dengan hadits yang serupa. Hanya saja pada hadits Soli disebutkan dengan lafaz Ummu Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dispensasi kedustaan yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, sebagaimana di dalam hadits Yunus dari perkataan Ibnu Syihab. Telah menceritakannya kepada kami Amru an-Nakid, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Az-Zuhri melalui jalur ini hanya sampai membangkitkan kebaikan, tanpa menyebutkan kalimat setelah itu. Bahkan kalau Anda sudah menonton video saya yang berjudul Muhammad dan Seks, Muhammad dan Maria, maka kita bisa melihat di mana Muhammad mempraktekkan kebohongan demi menutupi kelakuan bejatnya. Dan ternyata berbohong bukan saja diizinkan dalam 3 kategori di atas, ternyata Muhammad pun mengizinkan berbohong demi kepentingan dirinya sendiri. Mari kita baca bagaimana caranya Muhammad membunuh Ka'ab bin al-Ashraf dari hadis di bawah ini. Namun karena demikian panjangnya maka saya hanya akan menyajikan sebagian dari hadis tersebut, dan bagi pemirsa yang hendak mendapatkan hadisnya secara lengkap dapat mencarinya sendiri dengan menggunakan referensi yang sudah diberikan atau dapat meminta di kolom komentar. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan Amr berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang akan membunuh Ka'ab bin Ashraf yang telah durhaka kepada Allah dan melukai Rasulnya? Maka Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sukakah Anda jika aku yang akan membunuhnya? Beliau menjawab, ya. Muhammad bin Maslamah berkata, izinkan aku untuk mengatakan sesuatu. Beliau bersabda, katakanlah. Setelah itu Maslamah mendatangi Ka'ab, lalu dia berkata, sesungguhnya laki-laki itu, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta sedekah kepada kami padahal kami dalam keadaan susah. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk berhutang. Ka'ab berkata, dan juga demi Allah kalian akan bosan kepadanya. Maslamah berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya, dan kami tidak suka meninggalkannya hingga kami mengetahui akhir kesudahannya.
dan kami hendak meminjam 1 atau 2 wasak. Amru tidak hanya sekali menceritakan kepada kami, namun ia tidak menyebutkan 1 atau 2 wasak. Atau, aku berkata kepadanya, 1 atau 2 wasak. Perawi berkata, seingatku dalam hadits tersebut disebutkan 1 atau 2 wasak. Ka'b bin al-Ashraf menjawab, baiklah. Akan tetapi kalian harus memberikan jaminan kepadaku. Mereka menjawab, engkau harus kami beri jaminan apa? Perhatikan kata-kata berikut ini. Muhammad bin Maslamah berkata, izinkan aku untuk mengatakan sesuatu. Beliau bersabda, katakanlah. Sebenarnya Muhammad bin Maslamah meminta izin Muhammad untuk berdusta. Dan Muhammad mengizinkannya demi memenuhi dendamnya kepada Ka'b bin Ashraf. Dan kalau Anda terus membaca maka jelas, Muhammad bin Maslamah telah berdusta dengan berkata, sesungguhnya laki-laki itu. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta sedekah kepada kami padahal kami dalam keadaan susah. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk berhutang. Dusta ini dikatakan agar Muhammad bin Maslamah dapat mendekati Ka'b bin Ashraf dan membunuhnya kemudian. Apakah ada satu kaum muslim Sunni yang dapat membantah bukti-bukti dari ayat Quran dan hadis-hadis di atas bahwa berbohong? Apakah ayat Quran dari surat 3 ayat 28 di atas hanya berlaku bagi kaum Syiah? Apakah hadis yang membuktikan di mana Muhammad mengizinkan berbohong untuk 3 hal hanya berlaku bagi kaum Syiah saja? Apakah bukti dari hadis di atas tentang bagaimana Muhammad mengizinkan untuk berbohong demi kepentingan dendam pribadinya hanya berlaku bagi kaum muslim Syiah saja? Ataukah kaum muslim Sunni hanya memilih hadis dan ayat Quran yang baik-baik saja, sedangkan yang jelek hanya berlaku bagi kaum Syiah? Bahkan dalam Ibn Katsir, seorang salafi yang merupakan seorang sarjana muslim Sunni yang terkenal, dalam tafsirnya untuk surat 3 ayat 28 mengatakan demikian. Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Hasan berkata, Taqiyah itu berlaku sampai hari kiamat kelak.